Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pengajian Ahad pagi dimulai, kita berikan waktu untuk Ketua Majelis Taklim Nurjana, Ibu Yani Karyono, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi rabbi syadri wa yassir li amri wa hlul min lisani wa bil qawli amin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat tapi hidayahnya, alhamdulillah kita masih dipertemukan pada pagi hari ini. Serta salam dan salawat kita berikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang kepada Pak Istad yang sudah lama dinantikan ini. Barakallahu fikum. Dan kita juga sudah merasa kangen dan atas tausiahnya yang selama ini libur ya Ustaz. Alhamdulillah kita sudah memulai ibu-ibu sekalian. Pada minggu ini kita sudah mulai insyaallah kajian di Nurjana, Majelis Taklim Nurjana kita mulai lagi. Semangat ibu-ibu. Alhamdulillah. Ini terima kasih. Semoga nanti ilmunya dapat bermanfaat. Insyaallah kita diberikan kesehatan, keselamatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama-sama kajian pertama kali nih di bulan Syawal ini tahun 2025 untuk memulai kita bertolibul ilmi di awal bulan Syawal ini. Semoga ibunya semangat dan kita tetap diberi keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kepada diri kami dan waktu sepenuhnya kami serahkan ke Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu serta kita bisa bersilaturahmi dalam majelis taklim Nurjana yang mulia ini. Dalam keadaan sehat walafiat. Semoga bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabiin, tabiut, tabi'ahum, kepada kita semua serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pengajian Ahad pagi ini kita mulai dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Insyaallah materi pengajian Ahad pagi ini ditemani oleh Ustadz Khalid Basalama dengan tema tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk
Untuk waktu dan tempat kami persilakan, Ustaz. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulihil mustafa, habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala dhurriyyatihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa alaina wa liman ittabahu waqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa qad qala tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ibu-ibu yang insyaallah selalu dirahmati Allah, yang utama dan pertama dan yang wajib bagi kita adalah selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bangkit kembali dari tidur kita, dikembalikan semua nikmat yang ada dalam tubuh kita. Bukan hanya kembali panca indera kita bisa melihat kembali, bisa merasakan kembali, bisa mendengar kembali, bisa menikmati keindahan alam dan kenikmatan duniawiyah. Kalau bukan karena izin Allah, bisa jadi kita tidur dan kemudian bablas. Tidak ada jaminan bahwa kita akan bangkit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Puji syukur yang telah mengembalikan kepada kami ruh dan mengizinkan kami kembali setelah mati. Tidur adalah mati cilik. Maka kita dikembalikan bukan hanya kehidupan kita dengan panca indrawi kita dan nikmat duniawiyah kita, tetapi juga Allah kembalikan nikmat iman dan Islam. Allah masih mudahkan kita beramal soleh, datang tadi sholat subuh, mengerjakan kebaikan-kebaikan di pagi hari kita ini, kemudian dilanjutkan pada waktu duha ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu yang berkah. Kita mulai kembali, barakallahu fikum, mudah-mudahan diberkahi atas apa yang kita bisa kerjakan untuk memajukan diri kita dalam beriman dan Islam, dalam memajukan masjid, memakmurkan masjid dan lain sebagainya dari kebaikan. Maka majelis ilmi ini adalah majelis yang kita akan syukuri nanti di akhirat ketika dia datang pahala besar yang bisa jadi akan menyelamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan alfa khilaf kita. Maka kita bersyukur pula dengan rizki dan macam-macam. Kita bersyukur dengan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur dengan kebaikan, ketaatan kita menjadi orang yang baik adalah yang Allah inginkan. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita, kita gunakan, kita menjadi duta-duta kebaikan dalam bermuamalah, dalam beribadah. Itu adalah yang Allah inginkan dari kata syukur kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Itu di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Maka ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah jami'an, pada kesempatan pagi hari ini yang pertama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, dijadikan kebaikan keberkahannya dunia dan akhirat dari apa yang telah kita torehkan dari amal soleh di waktu-waktu yang lalu yang telah lewat, Ramadan maupun di luar Ramadan, khususnya bulan Ramadan kemarin. Kemudian yang kedua tentu dalam bermuamalah banyak alfa dan khilaf. Permohonan maaf itu adalah kewajiban kita dan tidak menunggu lebaran. Kapanpun kita selalu mempercepat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Al-Quran surat Ali Imran 133. Allah menyuruh wasari'u, bersegeralah, ila maghfiratin min rabbikum, untuk mencari ampunan Allah. Jadi minta maaf, mohon ampun sama Allah itu jangan nunggu lebaran, kapanpun.
Kenapa? Karena belum ada jaminan nanti lebaran yang akan datang kita masih hidup. Atau kita misalnya namanya ada khilaf, alpalah nanti sisan lo bal badang tak sisan minal aidin. Iya kalau anjog, nek orang anjog. Maka subhanallah bahasanya wasari'u, bersegeralah. Kenapa? Yang akan menghalang kita masuk neraka adalah dosa-dosa kita. Allah kepenginnya kita masuk surga semua. Gak ada yang mau dimasukkan ke dalam neraka. Allah sendiri Rahman Rahim. Maka diutus Nabi, diturunkan kitab. Nabi ini meninggal, tidak tetap anak. Wis tetap anak yang teruskan Nabi itu terus berlanjut. Ada ulama, orang-orang soleh, orang-orang mubaligh, orang-orang kiai, macam-macam. Mereka melanjutkan selalu fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu memberikan manfaat. Itu tujuannya berarti apa? Allah menginginkan semuanya masuk surga. Nek ana wong mlebu neraka, berarti karep dewek. Itu yang Rasulullah ngomongkan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku jaminan masuk surga kecuali yang enggan. Ana sing ora gelem. Maka para sahabat bingung, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Sapa wong sing ora gelem? Siapa orangnya yang enggan? Rasulullah jawab, man atau anida halal jannah, asal gelem melu masuk surga wis selesai. Wa man asani faqad aba. Tapi kalau orang itu tetap maksiat, belakangi petunjuk, bodoh, orang gelem nggak mau tahu, ya wis itulah orang yang enggan. Karpe dewek jaluk neraka. Maka alhamdulillah kita saling diberikan kesempatan dalam khutbah Jumat, dalam macam-macam kesempatan peringatan-peringatan itu. Semoga memberikan manfaat. Dan saya pribadi memohon maaf karena kita semua pasti ada salah dan alpa. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ada sebuah cerita singkat yang mudah-mudahan menjadi ibrah buat kita. Ini cerita bisa jadi cerita masali, sebuah perumpamaan. Tapi bisa juga menjadi hakiki. Tidak ada yang salah dari cerita ini. Ada seorang cucu takon karo kakek, bisa nih panjenengan nyimpen duit nang Quran. Apa? Bisa nih nyimpen uang kok di Quran? Jawaban kakek itu karena aku tahu nggak ada yang menyentuh, jadi duitnya aman. Paham ya? Kakek ini memberikan sindiran yang amat sangat keras sama kita. Cerita masali ini menjadi sebuah sindiran yang amat keras. Kenapa? Karena Al-Quran itu nggak pernah dibaca. Apa maning dibaca mau disentuh beora. Maka menjadi tempat untuk menyimpan yang aman. Seolah-olah mengatakan kita semua alpa dan khilaf dari terus untuk berusaha dekat dengan Quran. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kira-kira mudah-mudahan saya dan yang hadir di sini setelah Ramadan selesai tidak ada yang tidak nyentuh Quran karena ora sempet. Kalau memang itu tidak sempat, Bu, mari ini tak matikan dulu. Aja dimewur wong-wong. Jadikan tempat menyimpan yang paling aman. Itu adalah Quran. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi kita ingin muhasabah sekaligus memahami apakah ada tanda-tanda dari amal itu diterima. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, itu nikmat yang paling besar yang diterima manusia adalah apa? Nikmat kehadiran beliau. Kenapa, Bu?
Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Ala ta'manuni wa ana aminun min man fis sama ya'tini khabarus sabahul wal masa." Kenapa kalian tidak mau mengimaniku? Sementara aku mengimani Allah yang ada di langit itu. Pagi, siang, sore datang wahyu setiap saat. Jadi antara manusia dengan pencipta alam ada yang nyambung, ada penghubung, nikmat. Para sahabat itu merasakan senang. Kenapa, Bu? Ana sesuatu dikoreksi, diingatkan. Ana yang kurang diberitahu agar menjadi baik. Jadi nikmatnya hidup bersama Rasulullah SAW apa? Adalah sebuah komunikasi yang nyambung dengan pencipta alam. Allahu Akbar. Para sahabat dulu ini orang-orang, maaf nyuwun sewu, akhlaknya buruk, maka dikatakan jahiliyah. Kenapa? Karena jauh dari petunjuk Allah, maka dikatakan jahiliyah. Maka subhanallah, Bu, dalam waktu kurun ketika Nabi Muhammad 23 tahun hidup di tengah mereka, mereka datang perintah, datang informasi, komunikasi dari pencipta alam, maka mereka berubah menjadi sebaik-baik generasi. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka putus. Satu saat habis sholat id di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah itu ngimami, namanya khalifah dalam Islam itu pemimpin sekaligus bukan pemimpin masyarakat tapi pemimpin dalam ibadah. Rasulullah jadi pemimpin juga imam, Abu Bakar menjadi pemimpin juga jadi imam sholat. Maka ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz habis sholat id melihat jamaahnya ada yang murung, sini ane pada seneng ki murung. Wajah yang tidak menunjukkan kebahagiaan. Ditakoni, lah kon sih kenapa? Wong hari ini kata Rasulullah SAW ada hadis bahagianya orang muslim itu dalam dua id, Idul Fitri dan Idul Adha, itu hari kebahagiaan loh. Maka ditanya, lah kon sih kenapa? Wahai khalifah, dulu kami bersama Rasulullah SAW itu nikmat. Kami tahu amal kami diterima atau amal kami ditolak, itu informasinya sering masuk. Rasulullah ada mengatakan fulan fil jannah, orang itu di surga. Itu kan berarti menunjukkan amalnya diterima. Sebentar lagi akan masuk orang penghuni surga. Maka para sahabat mandeng, ternyata fulan. Ditakoni kun sih amalnya apa? Akhirnya jadi pada semangat gitu loh. Kenapa? Langsung dikabarkan. Sekarang setelah Rasulullah SAW meninggal, saya takut apakah amal saya diterima atau tidak. Maka dia murung. Murungnya apa? Cemas. Dulu Rasulullah SAW mengabarkan kepada kami. Sekarang kami nggak tahu apakah amal kami ini diterima atau tidak. Jangan merasa nyaman, Bu. Kita nggak tahu. Kita husnudzon boleh, tapi tetap harus ada rasa cemas. Maka para sahabat 6 bulan berturut-turut dari Ramadan itu doanya terus, Allahumma taqabbal minna min Ramadan. Ya Allah, terimalah amal kami dari bulan Ramadan kemarin. Selama 6 bulan. Bayangin. Karena khawatir. Khawatir barangkali nggak diterima. Ini menunjukkan antara harap maka doa, cemas maka diterus-teruskan doanya sampai 6 bulan. Bayangin, Ramadan selalu dalam pikirannya mereka. Kenapa? Karena keutamaan Ramadan, maka dia kepengen diterima. Nah, ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka tentu tadi saya mengatakan Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Kemudian menjadilah itu terputus wahyu. Kita hanya harap dan cemas. Tapi apakah benar bahwa diterimanya amal atau tidak diterimanya amal itu betul-betul ghaib? Maka tidak. Ada tanda-tanda. Tapi bukan untuk memastikan.
Kalau zaman Rasulullah karena ada wahyu maka pasti fulan fil jannah, Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Uthman fil jannah, Talha fil jannah, sampai ada 10 sahabat dalam satu hadis disebutkan sebagai penghuni surga. Itu berarti apa? Diterima amalnya mereka. Orang masuk surga kan karena Allah ridho, maka Allah terima, maka dimasukkan ke dalam surga. Gitu loh. Bilal masuk surga, Ukasah masuk surga, banyak Rasulullah mengabarkan. Tetapi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ada tanda-tanda bukan untuk memastikan, tapi untuk husnudzon kita bahwa insya Allah amal saya diterima. Ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku. Maka kalau kita menyangka yang baik, Allah akan memberikan kebaikan itu. Dengan melihat tanda-tanda ini, bukan untuk memastikan, tapi insya Allah amalku diterima. Seperti itu. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka cerita tadi yang saya sampaikan, seorang kakek nyimpen duit nang Quran wis ora kanggo bank. Iya, seolah-olah kan goyonane kayak gue. Wis ora usah nyimpan nang bank, nang Quran boy wis aman, dan maling be ora mikiran jok mono. Ya kan? Ya lana omahe kelebon maling, dina kowe malinge ora mlebu mono, ora mikir be ora mungkin kono. Kenapa? Ora mungkin ana wong nyentuh Quran. Artinya apa? Petetan. Nah, kayak kowe petetan. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Artinya apa? Kalau amal itu berketerusan, maka tadi saya mengatakan apakah di antara kita masih ada yang terus membaca Quran setelah Ramadan selesai? Kalau ada orang amal kebaikannya berketerusan, maka itu salah satu tanda-tanda diterimanya amal. Tapi kalau Ramadan kemarin kita banyak berbuat kebaikan, kemudian kebaikan itu selesai bersama selesainya malam Id, ya kan? Malam Id kan berarti selesai. Kalau bulan Ramadan jin-jin dibelenggu, setan-setan dibelenggu, malam Bada utul. Oh, itu saya bukan goyonan. Loh iya. Kan Rasulullah mengatakan apa? Atakum syahrun mubarakun azimun futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Itu hadis Bukhari Muslim. Datang bulan kepada kalian bulan yang berkah, dibukakan pintu kebaikan, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Itu Ramadan. Berarti ketika malam Id, jelas sudah masuk satu Id, satu Syawal, utul. Artinya Ramadan selesai. Maka barang siapa yang kebaikan-kebaikannya selesai bersama dengan selesainya Ramadan, tidak berlanjut, itu tanda bahwa kita tidak karena Allah. Kita beribadah hanya karena Ramadan. Maka Ramadan selesai. Paham, Bu? Orang kalau karena Allah, maka yang diibadahi Ramadannya apa? Allah. Yang kita sembah Allah apa Ramadan? Kalau Allah ziana, Ramadan ini bubar. Ayo. Itu kenapa kemudian ada kaidah dalam bahasa Arab. Ada yang menyatakan ini hadis Rasul, ada yang mengatakan ini adalah kaidah fikih, kaidah dalam mustalahat peristilahan agama kita. Inna min jazail hasanat al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya pahala dari sebuah kebaikan adalah kebaikan itu berketerusan. Tolong diperhatikan, inna min jazail hasanat, sesungguhnya pahala dari sebuah kebaikan adalah kebaikan itu setelahnya ada. Masih ada, maksudnya berketerusan. Kalau saya sholat tarawih, bahasa lainnya qiyamul lail, maka setelah Ramadan selesai, qiyamul lail masih ada pada saya. Berarti Allah menjadikan pahala itu macam-macam, Bu. Ada pahala bentuknya nilai poin, ya kan? 1 dibanding 10.
Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Kalau ibu-ibu berbuat kebaikan satu, Allah memberikan apa? Memberikan 10 kebaikan. Itu surah Al-Quran surat Al-An'am 162. Itu pahala bentuknya yang pertama apa, Bu? Bentuknya apa? Poin. Nanti poin itu memang Allah akan hisab. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa nanti ketika kita dihisab kebaikannya lebih berat, poinnya lebih banyak, maka masuk surga. Itu berarti pahala bentuknya apa yang pertama? Poin. Poin gunanya untuk apa? Untuk dihisab. Yang kedua, pahala itu bentuknya bisa apa? Ada hadisnya, Allah menjadikan kecintaan orang kepada kita. Itu sebagai sinyal, Bu. Sinyal apa? Wong B cinta apa maning? Allah, gitu loh. Apa maning? Allah. Ke suatu saat, lihat ini, perhatikan. Pahala itu ada dua. Yang pertama poin, yang kedua Pak, Allah menjadikan kecintaan manusia kepada kita. Suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sedang sholat di dalam Masjid Nabawi. Kemudian ada orang masuk masjid, memperhatikan, ya Allah betapa baiknya sholatnya Abu Hurairah. Selesai sholat, assalamualaikum diperoki. Aku senang dalam sholatmu. Kamu orang yang baik dalam sholatmu. Jadi dipuji, ya kan? Dipuji. Maka Abu Hurairah takut, jangan-jangan nanti pahalaku nggak diterima. Aku sudah jadi ria ini, karena ternyata saya dapat pujian dari orang. Cerita sama Rasulullah, ngersulah, ngadul. Ya Rasulullah, aku lagi sholat, kecentulan wong, dipuji habis-habisan, bahasa kita. Maka kata Rasulullah SAW apa? Laka ajron. Kamu itu akan mendapatkan pahala itu 2 macam. Ajro sirri wa ajrol alani. Pahala yang disegerakan dan pahala yang disembunyikan. Yang disembunyikan apa, Bu? Surga. Kan urung keton. Yang ditampakkan apa? Cintanya manusia. Urusan dalam sehari-harinya diberkahi, dimudahkan pertolongan, dan seterusnya. Maka ketika Abu Hurairah dipuji seseorang atas amal solehnya, itu selama Abu Hurairah menjaga niatnya tetap ikhlas, itu jangan takut, kamu itu mendapatkan pahala yang ditampakkan oleh Allah. Manusia saja senang apa maning Allah. Nyuwun sewu nggih, Bu, kalau ada preman, Ibu senang apa enggak, Bu? Orang senang kan? Itu bentuk azab, dibenci manusia. Oh, mati ya kena. Urip gak berbutuh. Disepatani wong, ya kan? Begitu krungu mati, alhamdulillah. Wong mati disyukuri. Kenapa? Karena keburukannya. Begitu pula dengan orang saleh, ulama, itu disenangi. Apa? Karena Allah menampakkan tanda kebaikan itu. Nah, maka tadi di dalam kaitannya dengan tanda kebaikan orang itu diterima itu apa? Inna min jazail hasanat al hasanatu ba'daha. Bahwa pahala dari sebuah kebaikan itu ada setelah orang itu berbuat kebaikan, bukan hanya sesaat maksudnya. Dalilnya mana? Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Lihat itu. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah menjadikan rasa cinta kepada amalan iman tersebut dan menjadi penghias hati. Saya sholat, Allah jadikan bukan hanya pahala poin, bukan hanya orang senang sama kita dengan amal soleh kita, tapi Allah jadikan hati kita cinta sama amalan itu.
Jadi pertanyaannya, Ramadan itu apa, Bu? Kalau diidentikan Ramadan apa, Bu? Puasa. Ramadan qiyamul lail, tarawih minimal, ya kan? Tilawatil Quran. Terus apa lagi? Sedekah, termasuk takjil, itu kan sedekah. Kemudian apa lagi, Bu? Senang dengan majelis ilmu, kultum pagi, kultum sore, kultum taraweh. Itu kita datang mendengarkan. Itu minimal 5, Bu. Tentu di luar puasanya sendiri gitu loh. 6 wis dadine. Apakah kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu masih ada saat itu bersama kita? Pertanyaan kepada masing-masing. Ya tentu puasa ratus kudu Ramadan lagi bukan, tetapi cinta kepada amalan puasa. Maka 6 hari di bulan Syawal ini sudah hari yang ke-13 apa yang ke-14. Konon besok mulai apa hari ini sudah mulai Ayyamul Bid. Ada enggak yang masih kita senang beramal puasa sunnah? Gitu loh. Apakah ada di antara kita yang suka qiyamul lail? Bu, qiyamul lail aja dianggap sing angel-angel. 2 rakaat selesai, boleh. Adzannya jam 4:30, ibu sholat jam 4:15 masih diterima. Jadi qiyamul lail aja mikir, angel temen nyong wis kesel. Ya kepengennya turu, iya silakan tidur. Jam 9, jam setengah 10 turu, jam 4 tangi. Bersih-bersih, Allahu Akbar, 2 rakaat, itu namanya kita bertahan. Berarti kita cinta sama amal itu. Itu bentuk pahala yang disegerakan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah menjadikan kalian cinta dengan iman, dengan amal. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadi penghias hatinya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menjadikan kita enggak senang bermaksiat. Itu bentuk pahala. Bu, masih ada enggak ngajinya? Ramadan kemarin mungkin ada yang sudah 1 kali khatam. Kalau itu masih berkelanjutan, dan enggak mesti harus khatam 1 bulan. Bisanya 1 bulan, 2 bulan baru khatam, 3 bulan baru khatam, enggak apa-apa. Yang penting ngaji. Bu, berapa enggak? Tahu enggak? Minimal berapa ngaji Quran sehari? Berapa idealnya? Itu harus tahu. Kayak ibu minum obat, kan anak aturannya. Esok, siang, sore misalnya gue 3 kali atau 2 kali atau 1 kali pagi saja habis makan misalnya, kan kayak gue. Ada petunjuk syariatnya. Berapa minimal? Man qara'a asra ayat minal laili lam yuktab minal ghafilin. Orang dalam sehari itu minimal 10 ayat. Weh, Bu. Kalau ada orang nggak pernah baca Quran, berarti dia ghafil, orang yang lalai. Minimal berapa, Bu? 10 ayat, semenit, 2 menit, padahal 24 jam hidup. Tapi yang 10 menit itu bermanfaat dunia dan akhirat. Tapi ibu-ibu mati-matian ngejar dunia, begitu datangnya mati ditinggal duniane. Ayo, apa orang mentingna amal? Aku pernah cerita di pengajian arisan, mungkin ada Bu Wiwi saya pendengar. Anak tulisannya Pak aja mati-matian mencari sesuatu yang kalau mati tidak dibawa, gitu loh. Paham? Jangan mati-matian untuk sesuatu yang jika kita mati tidak dibawa. Apa aja mati-matian boleh dunia? Mati-matian artinya apa? Konotasinya negatif. Wah, pokoknya udu olih. Begitu les malah ditinggal jadi warisan. Dongeng kan digawa. Nyong sing kesel kok. Minimal ya bagi hasil. Ya wis wong nyong seneng karo kok tak warisi setengah. Sing liyane do keneng moria. Cek-cek buku mobil, buku rumah, sertifikat dilebok-lebokna nang apa? Mori. Oh digawa balik. Ora, Bu. Gitu loh, paham ya Pak? Maka pentingkan ngaji. Minimal berapa, Bu? 10 ayat. Man qara'a asra ayat minal laili lam yuktab minal ghafilin. Orang yang membaca 10 ayat dalam sehari, hadis ini sahih di dalam kitab Sahih Targhib wa Targhib lil Munziri, Abu Dawud
Menyebutkan Rasulullah SAW hadis ini, barang siapa yang membaca 10 ayat saja dalam sehari. Kenapa disebutkan malam? Malam waktunya senggang. Kalau pagi bapak ibu mencari karunia, rezeki dan lain sebagainya, sibuk. Maka katakan man qara'a asra ayat minal laili, barang siapa yang membaca 10 ayat dari malamnya. Jangan diartikan kudu baca kudu malam. Ibu bacanya bisanya pagi-pagi, bisanya siang-siang, bisanya sore-sore, bisanya malam, monggo. Tapi umumnya wong sempat di waktu malam. Berapa yang ideal, Bu? Nah, ibu tahu. Idealnya membaca 100 ayat dalam sehari. Man qara'a mi'atu ayat kutiba lahu qunutul laili. Barang siapa yang membaca dalam sehari semalam atau dalam malamnya itu 100 ayat, dia mendapatkan pahala qiyamul lail sepanjang malam suntuk. Bayangin, Bu, hanya 10 menit, 15 menit. Bagi yang sudah baca Quran bisa nyuwun sewu nggih. Ibu-ibu kalau ada yang baca Yasinan, contoh 83 ayat kan Yasin, pirang menit coba. Orang yang biasa baca surat Al-Kahfi malam Jumat, hari Jumat, kan ada yang masih kahfian, ada yang masih Yasinan. Enggak apa-apa. Daripada baca Quran, ya kan sama-sama Quran, tapi yang sunnah memang Al-Kahfi. Kalau Yasin itu kebiasaan saja, tapi tidak ada dalilnya. Tapi apa enggak boleh? Oh boleh, membaca Quran kok roli. Tapi berapa lama, Bu? Ibu-ibu yang sudah terbiasa. Cepat. Kenapa? Paling 15 menit surat Al-Kahfi itu. Tapi orang itu mendapatkan pahala seperti qiyamul lail sepanjang malam suntuk. Ibu turunnya berkah. Orosa tangi misalnya karena capek udah dapat pahala qiyamul lail. Maka Bu, seneng apa enggak dengan amal-amal seperti ini? Kalau senengnya cuma bulan Ramadan toh, berarti ibu ibadah bukan karena Allah tapi karena Ramadan. Orang diterima amal ibadahnya apa? Karena Allah. Kan syarat diterimanya amal apa? Ikhlas dan mengikuti petunjuk. Ikhlas karena Allah, bukan karena musiman. Bu, orang kalau musiman, Bu, contoh, nih saya mau tanya, Bu, ngapunten, ana sing bisa nunggu pelem dina kiye. Goleki angel loh. Bukan musimnya mangga. Musim mangga sudah ana wong ngajine Quran, sholat qiyamul lailnya 5 waktunya tepat waktu, sedekahnya, puasanya, zikirnya, macam-macamnya hanya Ramadan. Selesai Ramadan hilang, berarti musiman loh. Paham? Kalau orang itu karena musiman bukan karena Allah, bisa jadi ana sing karena kepengin berkah, ya melulah ibadah, jadi ibadah mendatangkan berkah, berarti golek dunia. Ana sing ora kepenak, lah apa kata orang masa nyung orang main masjid Ramadan akhirnya mari masjid. Ana sing melu ya apa macam-macam, kenapa? Ngikuti. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan dengan amalnya kehidupan duniawiyah, maka kami segerakan kehidupan dunianya dengan apa yang dia tuju. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka itulah orang-orang yang nanti di akhirat tidak mendapatkan bagian kecuali neraka. Artinya apa? Amalnya tidak diterima. Kenapa? Bukan karena Allah. Karena Allah, Allah si urip. Ramadan bubar, Allah si anak. Mari berpikirnya ke situ, Bu. Dan itu bukan menuntut harus banyak, Bu. Yang penting istiqomah. Apa kata Rasulullah? Khairul a'mali ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Lihat ini, Bu. Ibu kalau dengarkan dari omongan saya jangan terus berpikir sing angel-angel. Berpikirnya sing gampang. Allah paling cinta dari seseorang itu yang kontinu walaupun sedikit. Misalnya tadi qiyamul lail 2 rakaat, baca Quran 10 ayat, 15 ayat, tapi terus ada gitu loh. Puasa ya Senin Kemis bisa, alhamdulillah. Mboten saged ya 1 hari di antara Senin dan Kemis saya. Ora bisa ya ayamul bidhe sedina rong dina. Pokoknya anak puasa nih terus.
Allah jadikan kita senang, berarti Allah memberikan tanda sama hati kita bahwa kita senangnya amal soleh, bukan senangnya siut. Itu loh. Itu saya menyampaikan apa adanya, Bu. Inilah yang digambarkan oleh syariat. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Apa tandanya? Tanda kebaikan itu diterima. Inna min jazail hasanat al hasanatu ba'daha. Tanda-tanda kebaikan orang itu diterima, kebaikan itu berketerusan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, kenapa saya mengatakan tanda kebaikan diterima itu adalah amal itu kontinu? Ibu baca Al-Baqarah 183. Saya yakin mesti anak sing ngapal. Sebulan persis orang ulang walik dibacakan terus. Anak kan? Anak sing ngapal? Ininya sudah habis, jadi nggak bisa buat hadiah. 183 masalah kasih ngapal. Kama la'allakum. Itu, Bu, jawabannya. Terima kasih, jazakillah khair. Pahala dari Allah lebih besar. Apa, Bu? Allah mengatakan diwajibkan kamu berpuasa Ramadan sebagaimana orang-orang sebelummu agar kamu menjadi bertakwa. Setelah Ramadan jadi takwa, bukan takwane nang Ramadan tok. Lihat itu, tolong diperhatikan bahasanya. Diwajibkan kepada kamu berpuasa Ramadan sebagaimana umat sebelummu agar dengan itu kamu menjadi agar, saya ulangi lagi, Bu, tolong perhatikan ke sini. Agar dengan itu kamu menjadi Sekarang kita bertakwa enggak di luar bulan Ramadan? Kalau kita masih tetap sholat, ngaji, dzikir, sedekah, menjaga akhlak, ya tetap anak salah sebanyak-banyak istighfar, jaluk maaf karo wong, tapi berusaha ada gitu loh. Aja cuma musiman. Karena tujuannya Pak, la'allakum tattaqun. Maka kalau orang yang bertakwanya hanya bulan Ramadan saja, berarti bukan sukses. Bu, putu-putune aku orang ngomong anak-anak loh ya, putu senior KB di atas saya, siji loro sing sepantar dengan saya, putune mangkat sekolah, baliknya jadi pinter, berarti sukses boleh. Itu ngaji baca buku jumlah-jumlahan bisa, berarti sukses. Setelah sekolah anak tandane, paham ya? Tandane apa? Pinter. Diajak sing umum, jadi Pak Guru kowe ora bener, Bu. Wah, pokoke. Kowe berarti belajar beneran. Kenapa? Anak tandane hasilnya keton. Dadi begitu pula Ramadan. Puasa ini itu ibadahnya begitu banyak. Begitu habis Ramadan dideleng, anak apa ora? Kosong. Ya berarti gagal. Paham ya? Tapi orang itu berketerusan, subhanallah, maring masjid terus, ngajinya anak, datang majelis ilmu, ikut sedekah, orang ketong Jumat berkah, sebungkus, ora masalah. Tapi itu menjadikan bahwa kita perhatian sama amal bukan hanya di Ramadan. Maka para ulama mengatakan apa? Kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah hamba-hamba Allah, jangan menjadi hamba-hamba Ramadan. Apa bedanya hamba Allah dengan hamba Ramadan? Musiman. Hamba Allah, ya Allah terus ana. Hamba Ramadan wis bubar. Ya wis ya. Dan itu pernah terjadi loh, Bu. Dan itu pernah terjadi, Bu. Nyuwun sewu nggih. Pertama Umar bin Khattab menjadi seorang apa? Menjadi seorang khalifah. Begitu Rasulullah SAW meninggal dunia, itu ada sahabat-sahabat yang nggak mau zakat. Kenapa? Oh, sing mungut wis mati, ya wis bubar loh. Maka diperangi. Artinya apa? Ada yang berpikir musiman. Enggak, ibadah itu kata Abu Bakar As-Siddiq, di mana waktu Nabi Muhammad meninggal dunia, dia berkhutbah, "Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut, wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat."
Sungguh barang siapa yang menyembah Muhammad selama ini, maka ketahuilah hari ini Muhammad meninggal. Tapi barang siapa yang selama ini menyembah Allah, sesungguhnya Allah hidup dan tidak akan pernah Artinya ibadah terus lanjut walaupun Nabi Muhammad Ramadan boleh lewat, tapi amal tetap ada. Kenapa? Bu, nyuwun sewu. Apakah amal yang tadi saya sebutkan dalam Ramadan hanya di bulan Ramadan tok adanya? Tidak. Berarti kan eman-eman kalau ibu-ibu cuma di bulan Ramadan tok. Tanda itu tidak diterima adalah hilang, pergi dari kita setelah Ramadan itu pergi. Bu, saya ingin menutup dengan dua cerita terakhir karena ini sudah jam 7:05. Yang pertama, Rasulullah pernah nasihati Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumu minal laili fataraka. Wahai Abdullah, hadis ini riwayat Imam Muslim. Wahai Abdullah, jangan niru orang itu, enggak nyebut nama. Karena kan yang penting nasihatnya bukan ngerasani nek. Apa kata Rasulullah? La takun mithla fulan. Jangan kamu meniru seseorang. Dulu qiyamul lail sekewis ora. Gitu Bu. Jangan meniru orang yang pernah qiyamul lail kemudian ditinggal begitu saja. Sudah. Oh iya, dulu aku pernah qiyamul lail dulu. Itu enggak. Yang Allah kepenginkan sedikit apa tapi continue rong rakaat. Ya. Mumet-mumet ora sempat minimal serakaat Bu, witir. Maka kalau ibu-ibu betul-betul capek sebelum tidur atau setelah sholat isya langsung witir, itu sudah termasuk qiyamul lail, 1 rakaat loh Bu. Lo kejem kalau nesar rakaat ora gelem. Gitu loh. Padahal rezeki ini dijaluk terus, ya Allah. Tapi kok sholat hitung-hitungan. Itu Bu. Yang kedua, cerita yang kedua. Bu, nyuwun sewu nggih. Ibu-ibu kalau lagi ada acara-acara tertentu, nggih. Itu kan wah, ya dandan lah ya. Sing maksimal nyalon lah. Kalau bapak-bapaknya sing disalonna mobile atau motore, ya kan? Wah, wis apik pan metube mikir, anak udan apa ora ya? Eman-eman mobile. Papasan karo wong, aduh hati-hati. Udi kebaret. Iya kan? Begitu pula dengan ibu-ibu mungkin sudah tampil all in. Waduh, ki panas temen ya. Bogjone nganggo payung. Endajak keringetan. Endajak luntur. Artinya ibu-ibu itu betul-betul menjaga. Begitu pula Ramadan. Kemarin kita sudah top markotop. Ibadahnya macem-macem. Ibu kalau ibarat di kentengna, di salona itu sudah all in menjadi orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Selesai Ramadan aja ditabrak-tabrak namaning Bu. Aja gampangan lah, suara papa wis Ramadan selesai be ngobrol karo ngrasani wong teng-tengan. Padahal waktu bulan Ramadan becere cepet-cepet lah, kok katonggo eman-eman puasane ngrasani nang kono moh. Lah kuwi kan artinya ibu-ibu baik di bulan Ramadan bar kowe tabrak-tabrakna selesai Ramadan. Iya Bu, jaga. Maka dalam Al-Quran yang tadi saya baca Bu, tolong diperhatikan itu Al-Hujurat ayat yang ke-7. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Di antara tanda kebaikan adalah Allah menjadikan hati kita itu benci sama maksiat, dengan kefasikan, dengan pelanggaran. Gak seneng, resah Bu. Tapi ya tetap saja saya dan yang hadir kan mesti akan anak dosa nih Bu. Maka istighfar. Kenapa hatinya nggak seneng? Tolong dibaca itu ayat surat Al-Hujurat ayat ke-7. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dibaca itu. Itu tanda kebaikan diterima. Allah menjadikan kita cinta dengan amal itu dan Allah menjadikan kita benci dari apa? Kemaksiatan. Maka jangan ditabrak-tabrak. Nah, ingat, aku wis dikentengna kok. Bayar 200.000 main salon, maka bawa payung.
Anak aslinya apa ora? Oh iya alhamdulillah mlebune kaya tenang. Ora bakalan keringetan. Jadi selalu tampil oke. Ya kan? Itu artinya ibu-ibu menjaga duniawiyah ibu. Kenapa enggak menjaga ukhrawiyah ibu? Itulah tanda kebaikan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada komentar? Saya tanya ya. Nggih monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang tadi dijelaskan mengenai idealnya membaca Al-Quran dalam sehari 100 ayat. Iya kalau bagus. Itu sekali baca atau bisa? Boleh dipetal-petil. Tapi kalau secara lafziyah hadis itu adalah satu kali, tapi bukan berarti tidak. Kenapa? Karena tadi Rasulullah SAW memberitakan apa kesempatan orang itu adanya di waktu malam biasanya. Satu. Yang kedua, malam itu dari jam berapa Bu? Malam itu dari maghrib sampai dengan mendekati subuh namanya malam. Maka mungkin habis maghrib 20 ayat, habis sisa 20 ayat mau tidur 20 ayat, bangun subuhnya tadi sebelum subuh jam 4 baca lagi, kan sama aja masih malam itu. Kalau mau diartikan seperti itu. Yang kedua, hadis yang mengatakan man qara'a surat al-kahfi lailatal jum'ah aba'alahu minan nur ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat al-kahfi malam Jumat, maka Allah akan jadikan percahaya di antara dua Jumatan. Artinya apa? Malam semalam suntuk, bukan hanya malam itu diartikan kudu selesai satu kali. Tidak. Boleh Bu, dipetil-petil. Bahkan kalau surat Al-Kahfi ada hadits yang lain mengatakan yaumul Jum'ah, hari Jumatnya. Maka mulai malam Jumat sampai Jumat sore sebelum maghrib itu bisa ibu baca surat Al-Kahfi. Ayatnya cuma 110. Misalnya maghrib 10, duhur, pokoknya dipetil-petil. Sebisanya ibu, yang penting sebelum sampai Jumat maghrib udah selesai. Itu mendapatkan pahala cahaya Allah di antara dua Jumatan. Allah berikan kebaikan yang banyak. Seperti itu boleh Bu, nggak mesti harus sekali. Tapi kalau ibu-ibu terbiasa seperti dulu yasinan, wong kadang malah wong durung baca wis nyerudul dewek. Ih anjuk ning surat ayat udah ya. Jadi kecepatan karena kebiasaan kulino gitu loh. Maka kalau ibu-ibu sudah terus membiasakan surat Al-Kahfi, maka akan seperti itu sama. Kadang orang lamun tiba-tiba dia mikir dia. Karena sudah mudah. Maka nggak ada susahnya dan itu kembali kepada niat masing-masing. Dan sekali lagi agama tidak mau memberat-beratkan, semampunya. Yang penting dalam satu hari satu malam 100 ayat minimal. Idealnya. Kalau Al-Kahfi sih mungkin sudah hafal bisa. Ya. Tapi Iya. kalau yang lainnya Iya. belum hafal, Betul, maklum Bu. Udah nggak apa-apa. Wong tadi minimal aja mengatakan 10, berarti kan lebih dari 10 lebih baik. Seperti itu. Ada yang lain? Cukup? Yang gue Bu Yani. Ini misalnya kan kadang-kadang kita mau sholat malam tuh. Kemudian dengar azan, komat itu Kalau terdengar azan yang kedua berarti sudah subuh Bu. Azan kan ada dua. Kalau azan yang pertama silahkan sholat qiyamul lail. Tapi kalau sudah azan kedua apalagi ibu dengarnya qomat, berarti ibu dapat niatnya saja. Sudah berniat tapi nggak sempat, nggak apa-apa. azan pertama Masih boleh. Azan pertama itu kan 10 menit atau 15 menit sebelum waktu. Tujuannya gugah. Pada ya, maka yang disunahkan as-sholatu khairum minan naum itu pada azan yang pertama sebenarnya. Tapi kalau ada yang membaca di azan kedua pun nggak masalah. Masih ana sing turu sih mesti. Gitu loh. Iya Bu. Jadi kalau azan yang pertama masih boleh. Tapi kalau ibu apalagi dengarnya qomat, nyuwun sewu, berarti ibu sudah dapat niat saja. Karena memang sudah berniat, Allah akan memberikan pahala. dan tidak ditutup dengan surat apa? Kalau sudah qomat ya nggak. Tapi kalau ibu sebelum subuh, maka sholat 2 rakaat plus 1 witir 3 itu yang disunahkan. Witirnya satu. Tetap 1. Iya, witir 1. Apalagi waktunya mendekati. Kata Rasulullah sholatul laili mathna fa in khiftum an yutrikumus subhu falyutir. Maka sholat malam itu 2 terserah mau ping pira. Fa in khiftum, jika kamu takut kedahuluan subuh, falyutir, maka hendaknya sholat yang ganjil 1. Seperti itu. Cukup?
Karena ada hajat masing-masing, kita akhiri ketemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu dan saya yang hadir dijadikan hati kita cinta kepada amal soleh. Nanti amal soleh ini yang akan kita bawa mati. Sementara apa yang kita cintai di dunia duniawiyah, ambillah sesuai dengan kemampuan dan aturan syariat. Nanti kita akan jadikan dia sebagai bentuk amal soleh kita ketika kita memperhatikan halal haram dan seterusnya, dan kemudian akan kita jadikan tinggalan warisan yang terbaik buat keturunan kita. Yang akan kita bawa adalah amal masing-masing. Maka perhatikan apa yang dibawa masing-masing untuk dalam kehidupan panjang kita nanti. Demikian, wal afu minkum. Mudah-mudahan di antara kita sudah ada yang pada puasa Syawal. Kalau belum ada, masih ada kesempatan panjang. Ini baru 15 atau 14. Maka mudah-mudahan Allah jadikan hati kita tergugah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang apabila mendengarkan ajaran perintah maka mengikuti sebaik mungkin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.